Action. Ketemu lagi dengan saya Alex Suhendra dan Mas Eli di Last Project _ Lilo. Masih di Lilo juga ya, karena kami cuma tagnya ya hari ini aja cuma di-cut, tadi di-cut lagi terus pentas apa di uploadnya mungkin seminggu sekali lah ya. Nah, tadi udah ngomong tentang teater rakyat, terus apakah teater ya, macam-macam lah, apakah teater iso ngurip ya ora. Kalau di saya kan suka cerita horor nih. Tapi horor itu kan luas ya. Horor itu kan bukan hanya yang demit-demit ya, tapi horor itu juga yang sesuatu yang di dalam gitu. Atau yang lain, manusia juga bisa horor ya. Nah, kita lagi ngomong pengalaman horor atau pengalaman terburuk saat manggung. Ya, atau di kesenian. Kui apa, Mas? Banyak. Kalau di sudut sendiri itu karena kami biasa bermain di luar ruangan atau outdoor begitu ya. Pengalaman buruk kami jelas hubungannya dengan cuaca. Hujan ya, terutama. Ya. Itu sudah tidak. Enggak payungan. Pernah mencoba begitu neng Wagu. Wong kita payungan kok penonton tidak, itu kan tidak adil. Iya betul. Tapi pernah ada pengalaman menarik. Kami pentas di Kampung Mantri Jeron, daerah Dukuh itu. Itu kampung sebelah barat pasti sekarang ini. Masih satu RT dengan kampungnya Yubruk. Di Ningsih itu. Kebetulan kami pentas biasalah. Memang sasaran kami kampung di sana saat itu. Tiba-tiba saat gamelan sudah kami set, ruang pentas sudah siap, kami main, baru dapat satu adegan, hujan turun. Ya sudah, kami tidak bisa kemudian lari karena penonton kami sudah hadir berjubel dan mereka rela nonton kami itu berdiri, Mas Alex. Tiba-tiba di tengah permainan kami, penonton itu pada pulang. Kami bingung, loh kok penonton Bali? Ternyata mereka itu pulang ngambil payung, balik lagi. Digarke payungnya, nonton kami sampai selesai dan kami yang basah. Artinya itu pengalaman buruk, horor, menegangkan, tapi juga justru kami mengalami apa istilahnya, katarsis. Waduh. Jadi main ini tumpe-tumpe kalau. Apa ya? Puncak bermain keaktoran itu kan katanya bisa melampiaskan emosi sedemikian rupa sampai dengan awal, tengah, akhir itu kami bermain dengan enjoy, tidak ada halangan. Improve-nya juga lancar, direspon penonton di tengah hujan juga kami bisa TikTok komunikatif dan itu puas sekali. Jadi di balik yang buruk dan horor itu rupanya justru kami mendapat apa ya, pelampiasan emosi yang luar biasa. Justru ono berkah di balik yang buruk itu. Tapi memang ya kendalanya memang dari dulu kalau kami cuaca. Saya juga pernah punya pengalaman dengan cuaca ya. Jadi waktu itu mungkin Mas Eli kayaknya waktu itu nonton kayaknya di UNY yang Mahabharata oh, itu. Nonton itu. Nah, itu satu hari mungkin Mas Eli nontonnya yang Mahabharata yang UNY yang anak-anak kecilnya, bukan yang GMT. Tapi tempatnya tetap sama di situ. Nah, yang Mahabharata itu, Mas Eli, jadi sekitar 3 jam sebelum show itu hujan badai, bukan hanya terus tapi badai, dan kami di outdoor, kami sudah menyiapkan panggung untuk penonton, tapi panggungnya itu ambruk. Ya itu memang barang-barang dari daur ulang dan tidak ada tukang, yang membuat adalah anak-anak di situ, ambruk. Nah, terus akhirnya ya kami ngepel, terus bikin dan meminta untuk penonton bawa payung lah, bawa jas hujan ya gitu. Dan kami memanfaatkan sebagai aktornya karena tahu bahwa di situ akan ada pesawat lewat dan pesawat lewat itu akan mengganggu ya. Keras banget. Kalau misalnya kami meneruskan dialognya kan berarti kami harus keras banget dialognya. Maka aku memutuskan waktu itu kalau nanti ada pesawat lewat, tiarap. Jadi setiap kali kami waktu itu saat lewat langsung dialog berhenti, tiarap tanpa harus ngomong tiarap karena kami melatihkan itu terus menerus setiap latihan, karena latihannya juga di situ. Jadi sudah membiasakan, bahkan nggak ada pesawat, kadang saya pesawat lewat, semua aktor tiarap gitu. Pesawat lewat, tiarap. Sampai jadi ketika ada pesawat lewat beneran, semuanya udah terbiasa dengan itu. Jadi kami tidak perlu meninggikan suara, pertunjukan masih berlangsung dan hujan. Nah, adegan hujan itu
ya waktu itu ya dengan konsep pertunjukannya itu alhamdulillah bikin ini apa namanya, mendukung pertunjukannya. Jadi adegannya pas romance hujan, jeglek, Arjuna lagi ngomong ke Drupadi terus ditolak, jeglek pas hujan. Bawa skateboard, Drupadinya terus hujan, tak payungi ya Mbak. Hujan. Makin romantis ya. Iya, makin romantis. Ya itu. Ya kita harus memang sebagai apa ya, orang yang ada di situ, performer gitu harus memang harus bisa ngulik itu ya, maksudnya bukan hanya menyiasati tapi bekerja bersama dengan itu entah itu yang alam juga bagian dari pertunjukan itu. Iya, tentu saja kita ada di atas alam. Gimana lagi? Ada lagi nggak Mas pengalaman? Pernah di Wonogiri. Disantet. Jadi hujan lagi, masih kasusnya hujan. Hanya waktu itu gini, kasusnya tanah di sana merah. Jadi pentasnya di bawah dapuran pring. Pohon bambu yang cukup rindang, seperti apa ya, hampir menutup gitu, kayak stage alami gitu. Kita sudah set ruang pentas, lampu, sound dan sebagainya, itu masih cukup gurih waktu itu. Karena kontur tanahnya itu kalau hujan itu terus ngelendut, jadi becek sampai dalam gitu. Ya sudah, penonton sudah datang, adegan pertama sudah main, hujan turun, mau tidak mau adegan kita tunda. Di sebelah tempat pentas itu ada rumah dari gedek anyaman bambu itu. Jadi penonton kita ajak negosiasi, nunggu sebentar, stage kita pindah. Jadi kita di dalam ruangan dedeli kabeh itu masalah. Saya lagi membayangkan. Gebyok depan rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu kita dedel, izin yang punya rumah. Sudah, karena itu isinya hanya ruang tamu dan pawon, langsung main di situ. Penonton kami suruh masuk karena hujan makin deras. Sudah, kita menyatu. Jadi saat itu settingnya betul-betul ruang tamu yang tidak terpisah dengan pawon itu jadi satu. Penonton lesehan pakai tikar itu sampai selesai dengan hujan yang cukup lebat. Dan berhasil menurut kami secara pertunjukan. Artinya bahkan kami mengulang pertunjukan dari awal, penonton tidak protes. Padahal sudah berjalan satu adegan pas di dapuran pring tadi. Ya itu contoh-contoh kasus yang kemudian jadi pengalaman buruk, tapi justru ada apa ya, capaian yang di luar dugaan selama ini di kami di Senut-Senut. Kok iso ngene ya? Mencerdaskan kita sendiri juga. Ya, gitu. Akhirnya penonton juga mau kok dia memaklumi satu situasi yang kemudian saat itu juga kami tidak bisa berbuat apa-apa selain harus berpindah tempat, bergeser sedikit lah. Justru kemudian yang kasus-kasus semacam itu menjadi satu temuan menurut kami bahwa teater ini perlu fleksibilitas tinggi, harus lentur, bagaimana menyesuaikan ruang itu sendiri, dan bagaimana tidak saklek terhadap satu bentuk panggung yang ketika biasa main di luar ruangan, tiba-tiba hujan, lampu mati, itu juga pernah kami alami. Ya sudah, apapun yang kita buat, daya kreativitas kita kan jalan saat ini juga, memindah ruangan, bergeser atau tetap berjalan seperti yang di Kampung Dukuh tadi itu, penonton hanya pulang ambil payung. Kan justru kami mongkok ya, kami terharu sebegitu loyalnya penonton sampai hanya pulang mengambil payung dan berdiri hampir 2,5 jam, karena kan improvisasi kita kalau sudah main terlalu enak kan terus deng celebung ngono kae. The next movie ya itu adalah Sudut Senut kan difilmkan orang. Itu sih pengalaman buruk, tapi justru menjadi berharga menurut kami, punya nilai penting. Bahkan ini menjadi satu nilai apa ya, nilai temuan lah. Ya pilihannya kan sesuatu yang tidak diharapkan di atas panggung itu membuat kita hancur atau kita tumbuh kan gitu kan. Betul, sepakat. Jadi itu yang justru kemudian semakin kemari kami semakin apa ya, didewasakan lah dalam berproses. Artinya resiko-resiko apapun sebagai kelompok yang memilih jalurnya di luar ruangan itu ya kayak gitu. Tapi bagaimana mungkin kita sebagai kelompok suatu hari kalau kita mau pentas, kita harus punya pertimbangan. Bagaimana menyiasati ya, bagaimana memilih ruangan kalau kita pas mapping ke lokasi, nanti kalau hujan kita harus bergerak kemana, gitulah. Ya sembrono. Betul. Ya itu teman-teman, kayak saya juga pernah mati lampu itu pentas. Nah saya udah nyiapin itu senter kecil, jadi jeklek mana tuk
Nah pas kemarin yang sama Pak Landung yang itu saya nggak bawa senter, tapi masih alhamdulillah masih ada sorot lampu ini, mati lampu, tidak ada apa namanya wejangan dari stake manager gimana kalau mati lampu. Terus kemudian saya lanjutkan permainan. Alhamdulillahnya partner main saya Pak Landung ya sudah mumpuni ya. Jadi begitu saya tahu line-nya berapa, line-nya dia udah banyak yang tak terabas. Terus Pak Landung masuk juga ke situ dan pas gitu, enak. Nah kemudian setelah itu stake manager memutuskan kalau mati lampu aku akan stop. Nah akhirnya ada pertimbangan itu. Sebelumnya kan mungkin stake manager ketika menghadapi pertunjukan tidak pernah mikirkan kalau mati lampu gimana. Tapi saya sudah mengalami 2 kali mati lampu. Kita 3 kali. Oh kalian 3 kali. Dan harus berpindah ruangan karena saat itu mati lampu dan hujan badai. Waktu dipanggang itu tidak bisa di apa istilah ngopo-ngopo. Setting sudah basah, pindah ke rumah warga. Mau tidak mau ya bergeser lah. Tapi ya selalu kami ketemu dengan teman-teman penonton yang loyal. Dikon pindah itu yang melu pindah gitu loh. Itu yang justru mongkok kami belum tentu kalau pentas di apa ya kampung-kampung kota bisa punya karakter ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Anak-anak sedut-senut itu mungkin belum seterkenal siapa misalnya Reza Rahardian ya, tapi Jeffrey Nicole itu jauh. Ya, jauh kenal. Tapi Jeffrey Nicole mungkin kenal. Iya bisa jadi temennya lewat media sosial tadi. Ya, Jeffrey Nicole kenal sama saya, sama Alex Hendra tahu. Nah, tapi kelompok sedut-senut itu sudah setidaknya punya basis penonton itu. Kalau misalnya kampanye jadi caleg mungkin menang. Wah, bisa itu pirang-pirang ya gitu. penonton rakyat tuh memang sudah apa ya, kalau sudah seneng udah suka tuh hujan aja bayangkan nonton pentas Anda hujan terus penontonnya pulang balik lagi bawa payung, bayangkan tetap nonton itu. Apalagi kalau bukan cinta buta ya, tapi begitu ngefansnya itu maksudnya tetap sehat, akal sehatnya dipakai. Kalau ngefans buta kan, kalau cinta buta kan hujan ya udah tetap aja di situ. Kalau pakai akal sehatnya pulang bawa payung. Jadi penontonnya Sedut Senut itu adalah orang-orang yang berakal sehat ya. Selamat Anda sering nonton Sedut Senut, yang fansnya Sedut Senut. Saya Alex Hendra. Saya Leandra. Jangan lupa di subscribe. Ketemu lagi. Bye. Terima kasih.